Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan malam hari ini di mata kuliah Enterprise Arsitektur Sistem and Design untuk Anda jurusan SI tahun 2020. Pada kesempatan ini kita sudah pekan kedua dan kita akan membahas tentang arsitektur enterprise. Siapkan kopi, seruput kopinya bagi yang suka kopi, karena mungkin sebagian dari teman-teman di sini akan ngantuk, apalagi yang belum punya pengalaman sama sekali di dunia pekerjaan misalkan. Tapi tidak mengapa sebetulnya. Saya rasa ini juga bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman yang nantinya ada di dunia kerja. Coba angkat tangan yang sudah bekerja atau yang pernah bekerja di sebuah perusahaan barang mentah menjadi barang jadi, yang perusahaan manufaktur. Coba angkat tangan. Saya Pak. Dul, angkat tangan aja, diklik di aplikasi Anda ya. Sultan, Abdul, Azza, siapa lagi? Sultan, Abdul, Azza, hanya 3 ya. Oke, saya ke Sultan dulu deh. Halo Sultan. Iya Pak. Sultan pernah saat ini sedang bekerja di mana? Tahun kemarin Pak Bekerja di rubber, di Sami Rubber atau di mana? di Tokai Rubber Indonesia. Oh, di Tokai Rubber Indonesia. Sultan, Iya. Di Tokai Rubber itu ada beberapa departemen yang waktu itu Sultan tahu lah gitu. Departemennya Banyak, tapi saya kurang tahu. Banyak anakannya gitu Pak. maksudnya seksi-seksinya ya. Ada seksi apa saja? Sultan di bagian apa waktu itu? Saya dulu ada di 2 bagian handspray sama bagian transporter. Artinya kemungkinan di area produksi ya, atau area Iya. warehouse. Iya, produksi. Nah, waktu itu ketika untuk yang mengurusi misalkan Sultan sakit, terus kemudian ingin cuti, itu kemana? Ke ini Pak, izin dulu ke leader Ke leader. Nah, Pas waktu pertama kali Sultan masuk ya, itu yang ngetes orang mana? Orang seksi apa biasanya? Yang ngurusi masalah karyawan lah gitu. saya sih jarang sakit Pak, soalnya emang kalau sakit sekali awal pertama masuk biasanya jarang diperpanjang. Itu Pak. Oke, Sultan. Iya. Tapi Sultan tahu nggak ada bagian kayak misalkan bagian HR, bagian finance, bagian engineering, bagian IT, ada nggak di Tokai Rubber? Ada Pak. Ada ya, berarti Sultan tahu ya bahwa ada beberapa bagian gitu ya. Tapi cuma saya nggak kenal gitu orang. Nggak kenal orangnya ya, no problem. Karena kita akan lihat prosesnya ya sebetulnya. Masih ngobrol lah sama Sultan. Kemarin kan kita ada sedikit kenalkan mengenai sistem informasi gitu ya. Nah, di Sultan di sana yang pernah melihat ada sistem informasi apa? Sistem informasi. Contohnya kayak Contohnya kalau misalnya Sultan di bagian produksi, ketika misalkan Sultan membuat sebuah produk gitu, jadi 1 biji misalkan 1 unit kemudian diinput tuh. Oh iya. Itu yang paling ke bagian warehouse Pak saya. Oh, di bagian warehouse ya. Jadi tahu
Barang masuk Jadi, berapa? Barang berapa? Jadi saya request ke warehouse, nanti tolong ambilkan ini, nanti warehouse diambilkan bahan mentahnya. Nanti saya antarkan Oke. ke produksi buat jadiin itu per jam berapa, misalnya 100 per jam atau enggak 100 berapa gitu, Pak. Ya, terima kasih Sultan sudah berbagi. Itu adalah salah satu ini ya, sebuah jenis pekerjaan, atau kalau kita sebut di arsitektur bisnisnya gitu ya, ada beberapa bagian tadi yang sudah disebutkan Sultan. Ada bagian warehouse yang mana dia menyediakan barang bakunya gitu kan, atau mungkin material yang untuk kemudian dilakukan proses pengiriman ke produksi untuk untuk membuat sebuah produk. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti itu ada di primary activity ya kalau kita bicara soal value chain gitu. Nah, kayak misalkan ada seksi HR, kemudian finance, itu di bagian support activity. Kurang lebih seperti itulah di level enterprise. Saya ke Azahra dulu. Halo Azahra. Iya, Bapak. Boleh diturunin tangannya? Oh iya, masih ini teh. Nggak apa-apa. Azahra masih bekerja sekarang? Iya, masih, Pak. Di mana? Saya lupa lagi. Di Unicam, Pak. Oh iya, di Unicam. Di bagian? Di bagian produksi. Di bagian produksi. Saya tanya-tanya lagi ya, di bagian produksi. Azahra tahu ada bagian lain lagi nggak seperti yang tadi saya sudah sebutkan? Ya, bagian yang mana tuh, Pak? Selain produksi? Oh iya, ada sih, Pak. Ada yang transfer material juga, ada Real, quality controlnya juga. ada QC, ada quality Ya. control. Ada bagian IT? Ada, Pak. Ada. Terus bagian human resource ada? Ada. Kalau sales dan marketing? Ada. Di Unicam ya? Iya, Pak. Unicam itu produk apa ya? Produk popok sama pembalut, Pak. Oh iya, ya, saya itu Unilever. Beda ya Unilever sama Beda, Unicam ya? Pak. Kalau Unilever itu kayak sabun. Ah, oke. Kayaknya beberapa teman saya, Unicam sempat bikin masker juga ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Kemarin produk baru tuh, Pak. Kalau nggak salah teman saya ada beberapa di Unicam juga sih, tapi saya kurang tahu bagian apa. Tapi intinya di Unicam, ya Unicam itu salah satu contoh ya, selain tadi ada Tokyo Rubber ya. Di Unicam dia dari produk baku menjadi produk jadi gitu ya. Produk jadinya itu ada popok sama pembalut wanita ya kalau nggak salah tadi. Nah terus itu di proses utamanya, dari pertama barang datang di warehouse, kemudian pasti ada sistemnya di sana, kemudian memproduksi. Misalkan satu hari sebuah mesin itu bisa melakukan proses produksi sampai berapa kalau di line-nya Azahra? Kenapa, Pak? Kalau Azahra di line-nya Azahra sampai berapa produksinya? Kalau misalkan itu gak tergantung sih, Pak, kan jadi ini mah per mesin. Jadi ada beberapa mesin gitu. Jadi kan ada yang popok bayi, terus popok dewasa juga. Ya terus sama pembalut. Jadi dibagi-bagi gitu, Pak. Nah, ketika misalkan produknya jadi ada satu atau dua, Azahra bisa lihatnya di mana? Ada panel misalkan sesuatu atau kontrol atau di sistem gitu. Jadi kan kalau Zara itu kerjanya langsung sama mesinnya, Pak. Jadi kalau misalnya pas produk udah jadi itu keluar langsung sama Zaranya gitu. Jadi dari proses dari mesinnya, terus nanti di repack sama kitanya, terus sampai nanti di packingnya juga. Oh, oke. Berarti kalau yang rekap hasil produksi biasanya leadernya ya? Iya, Pak. Biasanya kan ada namanya tuh cakosanya. Jadi nanti cakosanya koordinasinya sama, kan ini ya packager ya kalau Zara. Ada packager leadernya. Jadi nanti koordinasinya sama packager leadernya. Oh, oke. Artinya kemungkinan yang sebagai usernya di sistem adalah Cokusenya ya? Iya, Pak.
Ya, kemungkinan itu. Terus kalau misalkan Zahra ada kebutuhan untuk misalkan, sudah karyawan tetap belum? Belum, Pak. Ya mudah-mudahan diangkat ya. Mudah-mudahan Amin. kalau habis kuliah bisa bisa meningkat karirnya bukan di bagian produksi lagi misalkan bisa. Amin, Bapak. Nah, di sana juga pasti ada ya sistemnya kalau misalkan untuk penggajian lah sistemnya gitu kan. Kalau penggajian dapat slip gaji nggak, Azhara? Kalau sekarang slip gajinya lewat email, Pak. Oke, email. Yang ngurusin itu siapa? Slip gaji itu? Yang ngurusinnya HRD-nya. HRD. Berarti Azhara tahu ya ada bagian HRD. Iya. HRD punya sistem. Terus Azhara waktu tahu bahwa Azhara masuk atau enggaknya gimana caranya? Ada ininya, pemberitahuan ya, Pak. Jadi waktu itu pas masuk ke tempat kerja. Maksudnya iya spesifiknya kalau masuk tempat kerja absennya seperti apa? Absennya ada hand pass-nya sih, Pak. Ada hand pass. Jadi Ya. jadi nge-tapping kartu atau Iya. tapping kartu ya? Iya, Pak. Oke, jadi karena masih ada beberapa juga yang manual, jadi catat absen dan lain sebagainya. Kalau Azhara ini berarti sudah tapping kartu, artinya ada kartu di tap ke alat, terus artinya Zahra sudah masuk jam sekian gitu kan. Nah nanti kalau pas mau pulang juga Zahra ngetap lagi. Terus kalau misalkan ada lemburan nggak di sana? Ada, Bapak. Kalau lemburan berarti Zahra akan dapat surat perintah lembur, biasanya kayak gitu kan ya? Biasanya kalau di Zara sistemnya pengajuan sih, Pak, yang mau lembur nanti ini bilang ke leadernya. Nanti berarti ngetap itu berarti hasil bahwa lemburan pulang jam sekian, artinya lembur dari jam sekian sampai jam sekian, kalau lebih gitu Iya, ya. Pak. Betul. Itu di sistem SR-nya. Berarti sudah tahu bahwa ada sistem seperti itu gitu. Jadi itu contoh di Azhara ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah bekerja di area industri, itu salah satu menjadi gambaran ya Azhara dan Sultan. Saya satu lagi deh, Abdul deh. Abdul boleh di unmute. Azhara terima kasih. Dan Ya, Sultan. sama-sama, Bapak. Iya, Pak. Abdul saat ini masih bekerja di mana? Kalau saat ini bekerja di perumahan sih, Pak. Kalau dari perusahaan itu tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Boleh diceritain perusahaannya apa? Kalau di perusahaan dulu PT Kasai Teks Indonesia itu berada di kawasan KSF, Pak. Dia memproduksi produknya kayak itu dashboard mobil, lalu membuat lampu mobil, semacam aksesoris mobil, Pak. Ya, Abdul waktu itu di bagian apa? Kalau saya di bagian di mana aja sih, Pak? Di operator produksi ada, lalu jadi QC juga pernah, jadi assembling juga pernah, Pak. Oke, berarti sudah pernah ada di 3 job function yang berbeda gitu ya. Ya. Sama halnya dengan Zahra dan Sultan, pasti Abdul tahu tidak di sana ada bagian apa lagi selain bagian produksi? Kalau di sana paling ada bagian dandori, Pak. Dandori itu seperti semacam. Halo, agak terputus Abdul kayaknya. Ya, ada dandori tadi ya, Abdul. Oke, yang lain masih bisa dengar suara saya tidak? Bisa, Bapak. Masih bisa, bisa. Pak. Abdul mungkin koneksinya kurang lancar, nggak apa-apa. Terima kasih Abdul, boleh di mute kembali. Jadi dari apa yang tadi sudah diceritakan oleh Abdul, Zahra dan juga Sultan, itu adalah sebagai gambaran sesuatu yang sifatnya enterprise gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya di sisi manufaktur saja ya kita sebutkan enterprise tersebut gitu. Tapi kalau misalkan Anda yang bekerja contohnya di sekolah, ada nggak coba angkat tangan? Sekolahan nggak ada. Rumah sakit ada coba? Coba saya langsung Fatin deh. Fatin bekerja atau tidak, Fatin? Boleh di unmute? Nah, sekarang kerja, Pak. Kerja di mana, Fatin? Di Trix. Trix berarti manufaktur ya? Atau perusahaan apa? Kurang tahu, Pak. Saya soalnya baru masuk.
Oh, belum masuk. Baru Baru masuk. Iya, maksudnya di bagian apa, Fatin? Maaf. di produksi. Di bagian produksi, perusahaannya Pak, membuat mohon apa? maaf Pak, koneksinya tidak Ya, stabil. ya nggak apa-apa, Abdul. Terima kasih. Saya sekarang sudah ke Fatin ya. Jadi Fatin baru saja kerja di Trix gitu ya. Ya, Bikin apa, Fatin? bikin part-part mobil sama motor. Oh, part-part mobil sama motor. Jadi hampir serupa ya dengan Abdul lah kurang lebih. Ya, nah bagi yang sedang kerja atau bagi yang belum kerja gitu ya. Nah, bagi yang sudah bekerja dan masih bekerja ya maksud saya, yang masih kerja dan masih dan yang sudah selesai kerjanya tapi sudah pernah mencicipi di manufaktur gitu ya, akan lebih mudah sebetulnya untuk melihat apa itu arsitektur enterprise gitu. Bagi Fatin yang baru masuk kerja, sebetulnya simpelnya kalau misalkan kita bicara tentang arsitektur enterprise, kita harus minimal kita tahu ada fungsi bisnis apa saja sih di tempat kerja kita. Yang lainnya pun sama sebetulnya. Kalau misalkan ada di dunia pendidikan misalkan, berarti minimal ada bagian TU, ada bagian BAK, bagian keuangan, bagian tata usaha, bagian gurunya, kemudian dan lain-lain yang mungkin memanfaatkan sistem gitu. Apalagi sekarang kalau Rosma lihatlah, Rosma juga kita sebut sebagai sebuah enterprise juga memungkinkan gitu, karena di Rosma sudah ada bagiannya masing-masing, ada orangnya, kemudian ada proses bisnisnya, ada standar operasional prosedurnya, lalu ada teknologi yang dipakai dan lain-lain. Oke. Langsung saja kita bahas tentang pengertian arsitektur ya sebetulnya. Jadi ada satu lembaga namanya CIO Council ya. Nih, CIO Council itu adalah lembaga Chief Information Officer. Ini adalah salah satu lembaga internasional yang memang membahas terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem informasi gitu. Nah, arsitektur ya kaitannya dengan sistem informasi ya didefinisikan sebagai the structure of component, their interrelationships, and the principle and guidelines governing their design and evolution over time. Ya. Jadi pengertian ini punya makna bahwa yang dimaksud dengan arsitektur itu pada dasarnya adalah gambaran sebuah struktur perusahaan atau lembaga atau institusi yang terdiri dari berbagai macam komponen pendukung ya, dan antar komponen pendukung ini punya keterhubungan satu sama lain. Selain itu juga mengandung prinsip dan petunjuk yang bisa digunakan untuk bagaimana kemudian mengevolusikan, baik itu merubah atau memperbaiki struktur yang ada menjadi struktur yang baru yang kemudian lebih terintegrasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang tadi ya di Azahra ya, ada bagian finance, ada bagian HR, ada bagian produksi, kemudian ada bagian, saya yakin ada di Unicam ada salesnya, ada bagian marketingnya. Semua itu adalah komponen-komponen sebetulnya. Ketika tidak dilakukan perencanaan yang baik, maka akan terjadi ketidaknormalan sebetulnya dalam hal ini, atau mungkin proses produksi akan tetap berjalan, tapi sebetulnya bisa dilakukan proses efektivitas, menaikkan efektivitas dan efisiensi dengan cara melakukan perbaikan pada sebuah arsitektur enterprise gitu. Nah, kalau kaitannya dengan arsitektur dalam sistem informasi gitu ya, itu pasti biasa terdiri dari gambaran kondisi saat ini, kemudian blueprint dan roadmap ya. Gambaran saat ini, blueprint, kemudian roadmap. Simpelnya kayak gini. Pertama, kalau kita bicara tentang enterprise arsitektur di sistem informasi, kita akan melakukan proses yang namanya melihat sebuah gambaran saat ini seperti apa. Kalau kita bicara
awalnya kan namanya enterprise architecture itu pasti di starting dari arsitektur bisnis gitu ya. Kalau di arsitektur bisnis, kita akan lihat beberapa bisnis proses atau proses-proses bisnis. Contoh bisnis proses apa? Bisnis prosesnya produksi, berarti membuat barang. Contohnya salah satu ya, membuat barang dengan target tertentu dalam kurun waktu tertentu. Terus bisnis prosesnya SR, dia apa? Melakukan apa? SR melakukan rekrut karyawan, pengembangan karir karyawan, compensation and benefit atau gaji karyawan. Lalu bagian IT, bisnis proses IT, apa saja? Ya, pelayanan terhadap gangguan, kemudian penyediaan servis, kemudian apalagi pemenuhan request, penanganan insiden dan lain sebagainya. Itu adalah salah contoh-contoh bentuk contoh bisnis prosesnya. Lalu kemudian dari bisnis proses yang ada tadi dilakukan proses namanya blueprint untuk melihat nih kalau sistemnya seperti ini terus misalkan ya, saat ini dilihat nih, oh ternyata sistem belum terintegrasi, satu sama lain tidak ada hubungan. Makanya kita perlu membuat blueprint nih. Blueprint dari arsitektur bisnis seperti apa, arsitektur datanya nanti akan seperti apa, arsitektur aplikasinya seperti apa, dan terakhir arsitektur teknologinya seperti apa. Nah, setelah kita membuat blueprint, bagaimana untuk mencapai blueprint tersebut atau visinya, kita membuat roadmap, yaitu perencanaan untuk pencapaian visi. Jadi kita membuat misi-misi di roadmap gitu. Oh, tahun sekian saya akan menerapkan teknologi di SR, tahun sekian saya akan menerapkan teknologi di IT, tahun sekian saya akan menerapkan teknologi di produksi. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau dari pengertian si Chief Information Officer Council itu memberikan batasan terkait dengan pengertian enterprise ya. Jadi didefinisikan sebagai ini, an organization supporting a defined business scope and mission. An enterprise includes interdependent resource, yaitu people, organization, and technology, who must coordinate their functions and share information in support of a common mission. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan, ya kan, itu kan kalau enterprise artinya adalah perusahaan. Ya, sebetulnya kalau misalkan perusahaan atau organisasi misalkan disebut itu akan lebih tepat kalau misalkan kita sebut enterprise itu ya institusi lah. Ya. Padanan kata yang cocok kalau di kita institusi lah gitu. Tapi bukan hanya itu sebetulnya, bukan hanya kata-kata yang arti bahwa enterprise itu perusahaan, organisasi atau institusi. Jadi yang namanya enterprise itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana situasi bisnis secara umum lah kurang lebihnya gitu. Dalam sebuah entitas institusi dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran kecil, menengah sampai besar. Nah, selain itu yang namanya enterprise ini juga akan menunjukkan kepada institusi yang telah memanfaatkan teknologi lah kurang lebih, khususnya teknologi informasi ya dalam menjalankan roda bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita bilang, kita lihat nih, oh Rosma, oh ya Rosma merupakan institusi yang sudah memanfaatkan teknologi informasi gitu ya dalam menjalankan bisnisnya ya. Saat ini Anda misalkan ini absensi, oh ya absensi di Rosma sudah lebih tepatnya mungkin presensi ya, maaf, presensi di Rosma atau kehadiran gitu sudah pakai aplikasi namanya si Akad. Kemudian penggajian sekarang sudah juga. Kemudian ya pokoknya sudah banyak ya. Sampai learning systemnya pun saat ini sudah ada. Artinya Rosma sudah bisa dikatakan sebagai institusi yang enterprise gitu. Nah, kalau secara konsepnya enterprise itu dapat digambarkan sebetulnya ya tidak hanya di sisi tadi manufacturing saja ya, tapi bisa juga travel and hospitality, misalkan perusahaan travel, perusahaan asuransi, perusahaan telekomunikasi, perusahaan transportasi, energi, perusahaan otomotif, bahkan sampai edukasi dan penerbitan gitu. Kesehatan juga, atau bahkan badan amal pun dan pemerintah juga
itu juga bisa disebut sebagai enterprise gitu ya. Makanya ada juga nanti akan kita pelajari framework yang terkait dengan yang bisa dipakai oleh pemerintahan seperti Federal Enterprise Architecture Framework, itu salah satu framework tentang enterprise arsitekturnya Amerika. Oke. Nah, kita bicara tentang arsitektur enterprise. Kalau arsitektur enterprise ini adalah cabang disiplin bidang sistem informasi sebetulnya. Jadi si I/O Council itu mendefinisikannya sebagai basis aset informasi strategis yang mendefinisikan misi, kemudian informasi yang diperlukan untuk menjalankan misi, teknologi apa yang diperlukan, kemudian proses transisi untuk menerapkan teknologi baru dalam menanggapi kebutuhan misi yang berubah. Ya. Arsitektur perusahaan itu mencakup arsitektur dasarnya, targetnya, kemudian rencana pengurutannya atau pelaksanaannya ya, sequencingnya gitu. Nah, kalau menurut Zachman, itu salah satu pengembang dari enterprise arsitektur juga. Jadi yang namanya arsitektur enterprise itu adalah set representasi deskriptif sebetulnya, atau model yang relevan untuk menggambarkan suatu perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat diproduksi untuk persyaratan quality management dan dipertahankan selama periode masa tertentu ya, atau perubahannya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, yang namanya enterprise arsitektur enterprise adalah metode untuk menyusun elemen-elemen enterprise ya, bisa berupa sekumpulan model atau dan hubungan antara elemen enterprise yang digunakan dalam merencanakan, mendesain dan merealisasikan suatu struktur enterprise, proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur yang ada di dalamnya. Makanya tadi kemarin kita saya sudah singgung sedikit gitu ya, namanya arsitektur enterprise di sistem informasi itu akan dibagi menjadi 4, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Oke. Lanjut. Nah, kenapa sih kita kemudian perlu untuk melakukan pengembangan arsitektur enterprise ya? Yang pertama, nantinya akan memberi gambaran bagaimana hubungan antara visi dari organisasi dan teknologi apa yang sudah dipakai atau digunakan. Ya. Lalu keduanya bisa menjadi bahan bagi manajer organisasi untuk melakukan atau mendukung ya proses decision making ya, atau pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan terkait dengan apa? Terkait dengan ketika kita melakukan investasi saat menerapkan sebuah teknologi informasi ataupun teknologi komunikasi. Kemudian yang ketiga ya, tujuan pengembangannya adalah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas proses bisnis organisasi sekaligus di berbagai tingkatan manajer, sekaligus juga dalam rangka penghematan biaya. Jadi di enterprise arsitektur itu nanti kita akan melihat ya, tadi kan disebutkan di awal ya, menganalisis dulu, melakukan gap analysis, kemudian membuat visi atau membuat business plan, kemudian yang terakhir adalah membuat roadmap ya. Kemudian proses yang keempat adalah akan meningkatkan kemampuan integrasi data antara bagian atau divisi dalam sebuah organisasi ya. Contoh ya, kita membuat standar-standar dulu nih dalam sistem informasi ya. Kalau kemudian karena sudah membuat standar terhadap sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi, itu nanti akan dapat mengurangi jumlah interface antar aplikasi. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan saja ya. Saya akan berhenti dulu, kemudian akan menjawab pertanyaan. Oke, lanjut. Apa sih peranan arsitektur enterprise ya? Jadi pengembangan arsitektur enterprise itu penting dilakukan oleh setiap institusi ya. Kita sebut aja enterprise itu institusi. Baik merupakan perusahaan maupun pemerintahan. Yang ya tujuan utamanya ya bagaimana kemudian dapat mewujudkan keselarasan antara penerapan
teknologi informasi ya, mau software, mau hardware, dengan kebutuhan perusahaan yang sebenarnya ya. Tujuannya untuk memperlancar proses bisnis gitu ya. Kalau misalkan kita lihat gambarannya ya, itu adalah dari A, dari yang ada di gambar ini menuju ke sini. Nah, gitu. Dari sini ke sini. Set. Nah, yang sebelumnya di sebuah perusahaan misalkan atau institusi, ada banyak sistem ya dengan database-nya masing-masing. Nanti dengan enterprise, maka kemudian akan dibuat sebuah data terpusat. Ya. Oke, lanjut. Nah, sistem informasi enterprise itu harus mencakup ya kebutuhan data secara keseluruhan sistem ya dalam sebuah enterprise. Sehingga nantinya misalkan kita punya data ya disimpan di database, itu harus transparan dan bisa diakses atau digunakan oleh berbagai macam sistem informasi gitu ya. Nah, produk yang dihasilkan dari penyusunan arsitektur enterprise itu mau menggunakan metode apapun ya, mau pakai ZAP, EAP ya, mau pakai Zachman, mau pakai TOGAF ya. Jadi minimal itu harus ada 4 komponen dasar ya. Saya tadi ceritakan sedikit-sedikit. Pertama, arsitektur bisnis. Apa sih arsitektur bisnis sebetulnya ya? Jadi kalau arsitektur bisnis itu dia arsitektur yang paling utama ya, dan jadi rujukan ya dari rujukan ketika menyusun arsitektur data, aplikasi atau teknologi ya. Jadi kalau kita melihat arsitektur bisnisnya itu ketika kita bisa pahami dengan benar, maka itu akan menjadi kunci sukses di pengembangan arsitektur enterprise ya. Jadi di sini melihat apa sih di arsitektur bisnis? Di arsitektur bisnis ini melihat bagaimana kondisi kegiatan bisnis yang sedang berjalan, ngapain saja gitu. Contoh tadi saya sudah sedikit singgung gitu ya. Bisnis proses di IT, ngapain aja, kerjanya apa aja. Nah, nanti dari situ, dari proses bisnis, kalau misalnya kita lihat, kita tahu semua proses bisnis yang ada di sebuah institusi atau sebuah enterprise, maka kemudian ketika ada permintaan atau ketika kita sudah memetakannya dengan aplikasi ataupun dengan teknologi, akan lebih mudah karena kita tahu, oh di IT atau di SR misalkan, karena dia mengurusi pengajian, maka dia butuh sistem informasi yang melakukan proses pengajian. Oh, pengajian dari mana lagi? Oh, ada bisnis proses dari SR misalkan. Dia harus melakukan input atau menganalisis kehadiran karyawan. Nah, teknologinya hadir apa? Oh ya, tadi kayak misalkan di tempatnya Azhara ya, ada tapping card untuk melakukan attendance. Ya. Kemudian itu nanti akan berhubungan, misalkan ya kalau sistem di sana sudah bagus, ketika masuk ke mesin, memulai mesin, kita bisa memanfaatkan itu juga. Di tapping ke mesin, kemudian mesin akan mendeteksi bahwa pada saat jam sekian sampai jam sekian operatornya adalah si A, misalkan seperti itu. Jadi sebelum menghidupkan mesin, Anda harus tapping card misalkan, seperti itu ya. Gambaran saja sih sebetulnya. Nah, nanti di mesin tersebut akan ambil data dari mana? Dari SR. Kemudian misalkan ternyata ada tunjangan untuk mereka yang hasil produksinya bagus. Dilihat dari mana performa mesin. Kita nggak perlu input manual lagi, si mesin ini kemudian akan melakukan proses input ke aplikasi yang sudah terhubung dengan misalkan bagian SR terkait dengan compensation and benefit misalkan. Itu akan lebih baik. Kemudian ada arsitektur data ya. Nah, kalau yang di sini dari arsitektur bisnis ke atas, ini kaitannya dengan bisnis. Nah, kalau yang dari arsitektur data ke bawah itu lebih ke komponen teknis sebetulnya. Software, hardware, communication, kurang lebih gitu. Jadi, kalau kita bicara arsitektur data itu terkait dengan kebutuhan
data secara global, ya, yang meliputi seluruh bagian di dalam sebuah institusi, ya, yang harus ada, harus terintegrasi. Tujuannya apa ya? Untuk mendukung proses bisnis yang dijalankan. Jadi arsitektur data isinya apa ya? Database dan lain sebagainya. Lalu ada arsitektur aplikasi. Ini dia akan menunjukkan apa saja sih aplikasi-aplikasinya. Kita buat listnya, aplikasi ini terhubung dengan koneksi database apa, kemudian menggunakan teknologi apa. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah arsitektur teknologi. Ya. Kalau arsitektur teknologi ini menggambarkan bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang kaitannya dengan infrastruktur lah, lebih ke arah situ. Jaringannya, kemudian data centernya seperti apa, kemudian dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Kita akan bicara tentang sistem terpadu, ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, kalau sistem tidak terpadu, memang secara keseluruhan itu kita bisa melakukan prosesnya ya. Tapi kalau kita lihat gambaran sebuah gajah ya, ini Anda lihat orang satu komputer dia ngerjain gajahnya, bukan gajahnya, apa nih? Telinganya gitu misalkan. Ini ada yang bagian belalainya, ini ada bagian kakinya gitu. Nah, ini gambaran yang B ini adalah gambaran sistem yang sudah terintegrasi. Jadi kita akan melihat gambaran secara utuh bahwa ini adalah bentuk gajah dari setiap orang ya yang melakukan akses terhadap sistem informasi tersebut. Nah, kalau di enterprise, ketika ada sebuah sistem informasi, itu dia harus memiliki keterikatan satu sama lain gitu. Jadi kalau di enterprise ya perlu sekali ya bahwa ada yang namanya integrasi sistem, harus terhubung antara satu dengan yang lain ya, agar kemudian informasi lengkap, tidak ada duplikasi dan berkualitas gitu. Mohon maaf, saya minum dulu sebentar. Oke, lanjut. Kita bicara tentang berikutnya faktor keberhasilan ya. Ini ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam rangka menjamin kesuksesan saat mengembangkan sebuah arsitektur enterprise gitu. Yang pertama, prinsip enterprise sendiri ya. Jadi pengembangan arsitektur enterprise itu harapannya itu mendukung seluruh bagian dari organisasi. Tidak hanya bagian tertentu dalam organisasi, dan juga bisa mencakup semua unit organisasi di setiap level manajerial, dari pengambil keputusan sampai ke staff, mungkin kalau memang diperlukan sampai level frontliner ya, atau orang yang bekerja langsung dengan produksi, atau kalau bahasa singkatnya operator lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu ada prinsip teknologi informasi. Apa itu prinsip teknologi informasi? Jadi mengarahkan secara konsisten pemanfaatkan teknologi informasi pada seluruh bagian organisasi, termasuk ya unit-unit organisasi yang akan menggunakannya gitu. Ya, memang kesulitannya adalah karena teknologi itu selalu berkembang, dan teknologi itu ketika ada sebuah teknologi itu pasti ada persaingan, sebetulnya persaingan yang sehat antara penyedia jasa teknologi tersebut. Jadi kita harus benar-benar memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita dan yang relevan dengan jangka panjangnya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada prinsip arsitektur ya. Jadi merancang arsitektur sistem informasi berdasarkan kebutuhan proses bisnis yang dijalankan oleh sebuah enterprise. Apa saja area bisnisnya, bagaimana implementasinya gitu. Jadi harus yakin bahwa itu benar-benar mendukung kegiatan enterprise. Oke. Lalu kita bicara tentang keuntungan pengembangan arsitektur enterprise. Ya. Jadi pelaksanaan pengembangan arsitektur enterprise ini akan memberikan beberapa keuntungan dalam mengelola sebuah institusi sebetulnya. Apa saja? Yang pertama adalah pandangan arsitektur enterprise. Jadi kita
contoh misalnya saya punya perusahaan Unicam misalkan ya tadi, saya kan bisa punya alat untuk menggambarkan kompleksitas sistem informasi yang ada di Unicam itu seperti apa sih gitu. Apakah sudah mencukup keseluruhan proses atau belum. Dengan kita membuat sebuah pengembangan arsitektur enterprise yang baik, maka saya sebagai pemiliknya Unicam misalkan dapat memiliki pandangan arsitektur enterprise. Lalu kemudian saya akan fokus pada penggunaan strategi pemanfaatan teknologi informasi karena saya sudah tahu roadmap-nya tadi ya, pelaksanaannya gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan bisnis sebetulnya. Contoh tadi, oh iya ternyata sudah ada teknologi. Kalau dulu harus nge-tap misalkan untuk absen, ya nanti kan ada kemungkinan ketakutan juga kartunya di-tap sama temennya misalkan nitip absen gitu. Maka saya rencanakan di tahun 2024 misalkan nanti absennya sudah menggunakan apa namanya misalkan biometrik gitu ya, bukan fingerprint aja gitu ya. Kalau fingerprint sekarang kan karena nggak boleh saling bersentuhan gitu ya, kan alat absennya satu, jadi kalau kita absen pakai fingerprint resiko penularan virus tinggi gitu. Maka mungkin bisa suatu ketika absennya nanti pakai misalkan sensor mata, sensor retina misalkan. Bisa saja selaras seiring waktu, sudah murah, teknologinya bisa dimanfaatkan. Jadi kita akan fokus nih pada penggunaan pemanfaatan teknologi informasi seperti apa. Yang berikutnya yang ketiga adalah ini satu udah, dua udah, yang ketiga sarana komunikasi antara unit teknologi informasi dan unit lain. Jadi akan selaras sebetulnya ya unitnya teknik informasi yang teknologi informasi yang mengelola teknologi informasi dengan unit-unit yang lain di organisasi, bagian SR, bagian apa namanya lagi, warehouse, ada produksi, kemudian dan lain-lainnya. Lalu keempat adalah panduan bagi enterprise dalam pengelolaan investasi teknologi informasi. Ya tadi nih, kita sudah tahu secara long term plan-nya, saya akan investasi sensor pendeteksi mata ya, atau sensor retina gitu misalkan ya. Maka akan jelas ini di tahun sekian, budgetnya sekian. Maka kemudian setelah punya roadmap tersebut, tinggal kemudian pelaksanaannya dan penyediaan dananya tentunya dengan mengajukan proposal biasanya. Oke, lanjut. Pengembangan arsitektur enterprise. Ya, gimana sih kemudian melakukan proses pengembangan arsitektur enterprise? Jadi yang jelas, yaitu tadi pertama kali kita menginisiasi arsitektur, melakukan pengembangan roadmap, lalu melakukan eksekusi. Jadi inisiasi, membuat roadmap, eksekusi roadmap. Ya. Itu tadi sudah saya coba terangkan ya beberapa hal ya terkait dengan pengembangan arsitektur enterprise ya. Dari mulai inisiasi, membuat roadmap-nya, kemudian melakukan eksekusi roadmap. Oke. Lalu ada 3 pendekatan implementasi sebuah enterprise arsitektur ya sebetulnya. Yang pertama namanya maaf, saya kelewat satu. Big Bang sebetulnya. Jadi Big Bang ini dia melakukan proses secara serentak sebetulnya. Ya. Serentak. Ini biasanya ya bisa dilakukan kalau misalkan si institusi itu sudah benar-benar siap, sumber dayanya ada ya, ada sumber daya infrastruktur, sumber daya manusia, kemudian kebijakan-kebijakannya sudah matang sehingga bisa menggunakan Big Bang ini. Jadi langsung dibuat blueprint-nya, kemudian ada roadmap-nya, langsung dijalankan. Oke. Lalu pendekatan implikasi kedua adalah small bang atau pilot approach. Jadi penerapannya adalah
dengan terlebih dahulu dia menganalisis kondisi enterprise. Kemudian prioritasnya mana nih misalkan. Oh, saya akan prioritas diproduksi dulu misalkan. Oh, nanti setelah berhasil kemudian saya akan prioritas ke bagian SR misalkan. Berhasil dilanjut dan dilanjut. Itu namanya adalah small bang atau pilot approach. Nah, kalau tadi sudah kita bicara tentang big bang, kemudian ada pilot approach. Yang ini adalah yang ketiga adalah step by step. Ya. Jadi kalau step by step ini, ketika kita menerapkan sistem informasi enterprise, itu dilakukan dengan menyiapkan hanya beberapa aplikasi saja sih sebetulnya. Ya, hanya beberapa aplikasi sistem informasi tertentu, itu kita, tapi bisa juga dipakai di sebagian atau seluruh gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan small bank. Kalau small bank itu sistem informasi kita terapkan pure di departemen SR misalkan. Satu aja itu. Kalau step by step kita punya aplikasi walaupun kecil-kecil tapi bisa dimanfaatkan oleh SR, IT dan lain-lain misalkan. Oke, itu terkait dengan arsitektur enterprise, penjelasannya dan lain sebagainya. Silakan diseruput kopinya bagi yang sudah ngantuk. Tapi kalau sudah habis kopinya silakan dilanjut dengan mungkin mengulang materi dari saya atau dosen-dosen yang lainnya, atau Anda bisa lakukan proses pengembangan diri dengan melihat YouTube terkait dengan teknologi terbaru, atau ya syukur-syukur Anda mengeksplor jauh lagi terkait dengan enterprise arsitektur itu seperti apa. Oke, pada malam hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Pekan depan kita akan membahas tentang enterprise architecture planning. Ini salah satu metode ya, metode yang dibuat oleh Stephen H. Spivak ya. Pertama kali cikal bakal dari sebuah arsitektur enterprise ya, itu enterprise architecture planning. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya, apakah perkuliahan kita pada malam hari ini boleh diakhiri? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi nggak ngacung ya? Oh, Rivaldoni ya? Silakan Rivaldoni. Enggak, belum ngantuk, nyimak, Pak. Oke, Rivaldoni. Silakan bertanya. Ini kan untuk week 3 Enterprise Architecture Planning. Terus bedanya dengan ERP atau Enterprise Resource Planning apa ya, Pak? Enterprise Resource Planning sebetulnya kalau ini metode ya, Enterprise Architecture Planning. Yang direncanakan adalah arsitektur enterprise-nya. Kalau Enterprise Resource Planning lebih kepada aplikasinya gitu. Jadi kalau Enterprise Resource Planning, gimana sih caranya sumber daya yang ada di enterprise itu direncanakan, diharapkan bisa terintegrasi. Nanti juga berkaitan juga dengan ERP ya. Kalau bicara ERP, ya tadi dia udah akan aplikasi jadi berarti apa? Kalau ERP maksudnya udah jadi gitu. ERP sebetulnya konsep sebetulnya. Bisa jadi sudah aplikasi jadi, atau bisa jadi aplikasi yang bisa diterapkan modul by modul. Contoh ERP itu ada SAP, terus atau misalkan yang lagi tenar ya dan itu open source ada Odoo. Pernah dengar nggak? Iya, pernah, Pak. Ya. Odoo itu ada beberapa bagiannya sebetulnya. Tinggal nanti implementasinya. Nah, kalau di enterprise arsitektur ini ada di bisa jadi ada di arsitektur aplikasi sebetulnya gitu. Nah, aplikasinya apa? Aplikasi ERP. Modulnya apa contohnya? Contoh modul ERP untuk HRS misalnya, Human Resource System. Odoo juga ada HRS-nya. Terus misalkan apalagi Finance Resource Planning. Terus ada misalkan WMS,
warehouse management system, kalau nggak salah Odoo juga ada. Terus apa lagi ya? MRP-nya, manufacture resource planning-nya, misalkan Odoo kalau nggak salah juga ada. Nah, itu kan sesuai dengan kebutuhan terkait dengan proses bisnis di departemen tersebut. Iya, Pak. Contoh misalkan kalau kita bilang ada human resource management system misalkan ya, HRD gitu. berarti di HRD gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu kan, di HRD bisnis prosesnya apa aja tuh gitu, di HRD-nya perusahaan kita gitu ya, Rivaldoni. Contoh ya, di kita contoh misalkan ada, di SR ada compensation and benefit yang ngurusin gajian, di SR ternyata ada bisnis prosesnya talent management yang untuk mengurusi training karyawan dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat perkembangan training, terus untuk melihat tadi ya penggajian dan sebagainya, kita lihat nih di sistemnya ERP ya, yang dibuat oleh Odoo misalkan, ada nggak modulnya? Oh, ternyata ada. Tapi kan nggak bisa, kadang kalau misalkan kita bicara pendekatan implementasinya itu tadi ya, kalau kita pakai yang Big Bang, kan berarti benar-benar harus siap ya. Kalau ini kan kayaknya belum siap, jadi harus satu persatu. Resource-nya kan harus ada gitu. Oh, oke. Saya mau pakai Odoo. Saya mau pakai modul ini untuk SR tahun ini nih. Udah semuanya, udah berhasil. Kemudian tahun depan baru untuk produksi, tahun depan untuk ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi di tempat saya semua lima departemen udah pakai semua sih, Pak, yang SAP. Sudah pakai SAP ya, bagus. Artinya kalau misalkan sekarang Rivaldoni bicara soal enterprise arsitektur, akan lebih mudah nanti Rivaldoni memilih sebuah metode untuk pembuatan enterprise arsitektur gitu. Karena sudah tahu proses bisnisnya apa, aplikasinya apa, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kerja di mana, Rivaldoni? Di KIC, Pak, di PT Suits Indonesia. Suits Indonesia ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya sudah pakai SAP, sampai level produksinya juga sudah pakai ya? Sudah, Pak, sudah. Ya. Kalau nggak salah sekarang sudah pakai SAP HANA atau masih SAP yang SAP HANA, Pak, yang Jerman. Ya. Sudah pakai SAP HANA itu berarti SAP yang terbaru. Nah, kebetulan saya juga di bagian ininya, Pak, planningnya gitu. di bagian planning, production planning atau di bagian apa? Production planning, Pak. Jadi nyiapin material, kemudian perencanaan produksi, daily operation kayak gitu ya, berarti ya. Betul, Pak. Nah itu kan berarti Rivaldoni sudah tahu nih bisnis prosesnya apa saja. Karena sudah ada SAP, sebetulnya boleh dikatakan matang ya. Tapi yang perlu diketahui adalah proses dokumentasinya. Kalau bicara arsitektur enterprise kan nanti bicara tentang dokumentasinya. Contoh misalnya gini, ada nggak list aplikasinya gitu kan di departemen tertentu. Kemudian nanti diturunkan lagi aplikasi tersebut siapa saja yang bisa akses. Contohnya seperti itu. Nanti terkait dengan database, kebetulan kalau SAP database-nya kan sudah jadi satu gitu kan ya. Tapi nanti akan dilihat database ini bisa dipakai untuk aplikasi apa saja. Atau bisa juga gini, di SAP ternyata ada beberapa aplikasi yang secara default harus dikostumasi misalkan. Contoh misalkan dikoneksikan dengan aplikasi lain misalkan kayak ada aplikasi SAP juga tapi SuccessFactors misalkan. Itu bisa dipakai untuk melakukan proses absensi tapi melalui aplikasi web misalkan seperti itu. Di list juga datanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan tercipta satu enterprise arsitektur yang bagus gitu. Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada pertanyaan silakan. Oke, yang masih belum paham banget, pusing banget gitu. Sekarang sebetulnya tugasnya simpel bagi Anda. Anda silakan browsing aja, ya. Untuk saat ini gitu ya.
Anda browsing, lalu simpelnya tuliskan gini, proses bisnis perusahaan manufaktur misalkan. Nah, lihat apa saja proses bisnisnya. Nih contohnya, ya kan? Proses bisnis prosesnya PT XXX, quality management, itu di bisnis proses manajemen. Nah, contoh gini nih. Ya. Oh, sorry, ini Pinterest ya. Banyak sekali sebetulnya. Anda lihat proses bisnis apa saja yang di perusahaan. Contoh misalkan proses bisnis asuransi. Jangan asuransi lah. Proses bisnis rumah sakit. Apa saja sih? Nah, itu ada. Ada proses bisnis di bagian pendaftaran, bagian rawat inap, diagnosa, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh kalau misalkan proses bisnis yang bisa pakai namanya BPMN gitu ya. Bentuknya seperti apa? Ya seperti ini nih proses bisnisnya. Ini digambarkan. Nanti kita juga sedikit ajarkan ya. Ini proses Iya, Pak, bisnis. Ya, Ya, ini Noval. pernah dipelajari di semester kemarin, Pak. Ya, udah disampaikan sama Bu Lila ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Pak. Kemarin tuh softwarenya Bizagi. Ya, Bizagi salah satu aplikasi untuk membuat bisnis proses modeling notation ya kalau nggak salah ya, BPMN ya. Iya, betul, Pak. Ini salah satunya. Jadi sebetulnya kalau misal terima kasih Noval informasinya. Saya rasa Anda di sini semua sudah memahami kan berarti bisnis proses itu apa gitu kan ya Noval ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti akan nyambung dengan kuliah kita di Enterprise Architecture. Dan itu memang SI banget gitu. Dan di luar sana sebetulnya masih belum begitu banyak yang mempelajari ini, apalagi kalau kampus di Karawang ya, saya rasa masih belum begitu banyak. Karena sedangkan ini adalah basic knowledge yang orang tidak banyak tahu sebetulnya ya. Kayak orang taunya kan sistem informasi, ngapain sih sistem informasi? Oh ya udah, sistem informasi itu bikin aplikasi. Tidak juga. Karena sistem informasi juga kunci utamanya, malah peran utamanya di bisnis proses gitu. Di arsitektur bisnis, bagaimana Anda bisa menganalisis sebuah pekerjaan atau sebuah proses di satu lingkup pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Contoh misalkan bisnis prosesnya membuat SIM misalkan dari A, B, C, D, tahu. Setelah tahu, Anda baru bisa kan buat sistemnya gitu. Makanya atau Anda kan bisa mengerti, oh kalau bisnis prosesnya seperti ini bisa loh pakai Odoo misalkan. Oh bisa loh pakai aplikasi misalkan apa ya? Office 365 misalkan. Atau oh ternyata kita bisa pakai Power Automate atau bisa pakai Power BI dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Silakan dibuka lagi ya nanti materi terkait dengan bisnis proses karena itu akan sangat bermanfaat di perkuliahan kita ke depannya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tanyakan lagi apakah bisa kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak.